Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertemuan kali ini Ibu hanya akan membahas tentang rangkuman dari materi KD 3.4 ini. Di antaranya adalah pasar bebas adalah suatu pasar di mana para penjual dan pembeli mempunyai kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Pasar bebas mempunyai dua dampak positif dan negatif terhadap perekonomian Indonesia yang sudah Ibu bahas di dalam pertemuan minggu-minggu kemarin ya. Yang ketiga, strategi pembangunan Indonesia menjadi negara maju antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana pengembangan sumber daya manusia Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di Indonesia dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat akan tidak terhindarnya keikutsertaan bangsa Indonesia dalam proses global yang sedang berlangsung itu. Diharapkan proses ini membawa keuntungan dan mendorong proses pembangunan nasional. Pada waktu yang bersamaan, bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan untuk mengejar ketinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih maju dahulu. Oleh karena itu, pembangunan bangsa yang maju dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya. Atas dasar itu, untuk mencapai tujuan pembangunan yang demikian, titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua adalah meningkatkan iklim investasi, di mana sistem usaha atau investasi terdiri atas dua fungsi, yaitu fungsi inti dan pendukung. Fungsi inti sebagai hal utama dalam sistem usaha atau investasi, yaitu supply demand yang saling berinteraksi membentuk pasar. Fungsi pendukung ditunjukkan untuk memperkuat interaksi supply demand agar dapat mengatasi berbagai tantangan iklim usaha seperti peraturan perundangan, kelembagaan pendukung, serta infrastruktur baik fisik dan non-fisik. Fungsi inti diharapkan agar menumbuhkan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara optimal, meluasnya kerjasama pada sistem usaha atau produksi, dan terbentuknya klaster ekonomi. Dengan memperkuat pada fungsi pendukung yaitu iklim usaha, maka diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Yang ketiga adalah mendorong aspek iptek dan inovasi, di mana aspek iptek dan inovasi ini adalah untuk memperkuat pemahaman pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dan inovasi dalam meningkatkan daya saing bangsa guna menghadapi persaingan global, serta menggali masukan dari stakeholder terkait. Kementerian PPN atau Bappenas menggelar seminar nasional pembangunan iptek untuk kemajuan bangsa di gedung Bappenas pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2020 di Jakarta. Yang hasil isi seminarnya adalah diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kemrisdikti dan KSI. Ini mengusung 3 topik, yaitu arah kebijakan pembangunan iptek, yang kedua strategi pembangunan iptek, yang ketiga para industri pelaku bisnis dan peneliti atau ilmuwan dalam pembangunan iptek. Yang keempat adalah meningkatkan pembangunan industri, di mana pembangunan industri ini menurut Kementerian Perindustrian atau Kemenperin telah menetapkan 6 kebijakan prioritas industri nasional yang sejalan dengan arah rencana pembangunan Jakarta jangka menengah nasional pada tahun 2015 sampai 2019. Arah strategi tersebut meliputi peningkatan daya saing dan produktivitas, penumbuhan populasi industri, serta pengembangan pewilayahan industri di luar Pulau Jawa. Mengingat pentingnya peran sektor industri dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional,
maka perlu kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhannya. Oke, dilanjutkan. Strategi pembangunan Indonesia yang kelima atau yang terakhir adalah membangun institusi yang lebih baik. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa orang seringkali lupa keberhasilan suatu negara maju tidak hanya berdasarkan pada pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan pembangunan institusi. Di mana institusi yang dibutuhkan ialah institusi yang memiliki tata kelola yang baik, institusinya bersih dan juga efektif. Ia menyebutkan ada institusi yang bersih tetapi dia tidak efektif. Institusi seperti itu tidak banyak berguna juga karena hanya bagus untuk inspirasi tetapi tidak mampu untuk melayani masyarakat. Jadi ingat, untuk membangun strategi pembangunan agar Indonesia menjadi negara maju adalah harus meningkatkan 5 faktor ini. Oke. Semoga kesimpulan tadi bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Oke, Ibu informasikan bagi seluruh siswa kelas 12 IPS 1-4, silahkan untuk melengkapi tugas-tugas yang belum selesai, paling lambat hari Selasa tanggal 9 Maret 2021. Informasi selanjutnya adalah Selasa depan, itu akan ada ulangan harian KD 3.4 tentang negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Silahkan kalian komentar di channel YouTube ini kalau kalian sudah memahami isi materi yang disampaikan dan kalian juga sudah mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan. Jangan lupa komennya siap ulangan dan saya memahami, atau apabila ada pertanyaan silakan kalian juga tulis di komentar channel ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.